Oke, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, teman-teman, mudah-mudahan hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, terus disehatkan diri kita, fisik kita, beserta keluarga kita. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang berbalik nilai. Kalau sebelumnya kita kemarin bahas tentang perbandingan senilai ya. Nah, sekarang yuk kita sama-sama simak apa itu perbandingan berbalik nilai. Nah, coba kita lihat di sini perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Nah, ini adalah clue. Kalau misalnya kemarin berbanding senilai itu, kalau satu variabel naik, maka variabel yang lain ikut naik, ya kan? Tapi kalau misalnya variabel yang lain turun, maka satu variabel turun, maka variabel yang lain turun. Nah, ini berbeda halnya dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau coba kita lihat teman-teman. Di sini, lihat kursor Misoka ya. Kalau di sini satu besaran itu bertambah atau naik, maka besaran yang lain turun. Bedain ya antara berbalik nilai sama senilai kemarin. Kalau senilai berarti satu naik juga. Ini senilai. Tapi kalau berbalik nilai, satu naik, satu turun gitu. Kemudian kejadiannya, contoh-contoh kejadiannya banyak soal itu biasanya banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaiannya, kemudian banyaknya hewan dengan waktu menghabiskan makanannya. Nah, ini yang tadi sudah Misoka sebutkan ya. Ini kurang gede. Nah, jadi di sini apa perbedaan antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai? Jadi kalau variabel senilai, apabila satu variabel kejadian bertambah, maka yang lainnya ikut bertambah. Kalau berkurang, maka yang lainnya ikut berkurang. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai, apabila satu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang. Kalau variabelnya berkurang, maka yang lain ikut bertambah. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sekarang mulai agak bingung, kayak apa ya Miss soalnya? Nah, yuk kita sama-sama simak baik-baik di sini contoh-contoh tentang perbandingan berbalik nilai. Coba kita lihat ya, suatu rumah dikerjakan 6 pekerja menghabiskan biaya untuk menggajinya sebesar 300.000. Akan tetapi pemilik rumah akan mempercepat waktu penyelesaiannya, maka pekerja ditambah menjadi 8 orang. Berapakah jumlah uang yang berapakah uang yang dikeluarkan untuk menggajinya? Nah, caranya tuh benar-benar sama seperti perbandingan senilai. Yang pertama, kalian harus membuat tabel, ya kan? Coba kita sama-sama bahas ya, biar nggak ada yang penasaran di antara kita. Berarti di sini Misoka tulisnya apa? Pekerja ya? Yang satu lagi Misoka tulis berapa? Gaji. Kan? Nah, kemudian di sini Misoka tulisnya berapa ini? Pekerja berarti 6, gajinya 300.000. 300K gini ya. Teman-teman pada tahu ya, K itu adalah ribu. Ya.
Jadi nggak usah bingung. Kemudian kalau misalnya ditambah 800K, maka berapa orang? Hmm? Berapa? 200.000. Kenapa kila? Logika yang lain? Coba Miss kasih waktu sekitar 2 menit buat berpikir kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya. Oh iya, ini misalkan mohon maaf salah kopas, ini harusnya ini soalnya berbanding senilai ya. Bukan berbalik nilai ya. Jadi coba kita sama-sama kerjakan ya. Iya, ini senilai. Iya, salah kopas, sorry, mohon maaf ya. Jadi di sini kita sama-sama kerjain ya. Berarti 6/8 sama dengan 300 per X gitu ya. Oke, kemudian setelah itu baru kita kali silang. Jadi di sini 6X gitu ya. 6 dikali X, maka hasilnya 6X sama dengan 8 dikali 300. Berarti di sini 8 dikali 300. Kemudian kalau kita pengen cari nilai X, maka hasilnya berapa? 8 dikali 300, kemudian dibagi dengan 6. Kenapa dibagi 6? Karena kita pengen cari nilai X-nya ini kan. Kemudian bisa dicoret nggak? Yang mana? 300 sama 6 berapa kalau dicoret? 5 gitu kan? 5 aja. Oke, 50. Maka nilai X hasilnya sama dengan 8 dikali 50. Maka hasilnya berapa? 450. Oke, jawabannya 400. Maka jumlah uang yang dikeluarkan untuk menggaji adalah 400.000. Kira-kira sampai sini paham? Bisa dimengerti? Oke, kita coba lanjut untuk soal berikutnya. Boleh Miss Okta next? Boleh ya? Ini dihapus boleh? Boleh. Coba soal berikutnya. Nah, insya Allah yang ini ya. Coba kita sama-sama baca. Suatu rumah dikerjakan oleh 8 pekerja dan diselesaikan selama 15 hari. Apabila dikerjakan 10 hari, maka berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Berarti kita buat tabel lagi. Coba senilai atau berbalik nilai kalau ini? Kenapa? Jawabannya berbalik nilai. Kenapa? Iya, betul Akilah. Coba kita lihat ya. Kalau 8 pekerja, dia bisa menyelesaikan 15 hari. Itu kalau 8 orang yang kerjain. Tapi kalau misalnya 10 pekerja, berarti dia lebih cepat dong waktu mengerjakannya.
Nah, logikanya seperti itu. Makanya ini dikatakan perbandingan berbalik nilai gitu ya. Jadi ingat clue-nya. Kalau senilai satu naik, satu ikut naik. Tapi kalau misalnya perbandingan berbalik nilai, satu naik, yang satu ikut turun. Clue-nya itu. Nah, berarti langkahnya kita buat tabel dulu sama kayak tadi. Kenapa misalnya lagi-lagi selalu buat tabel? Biar kalian itu lebih mudah memahaminya gitu ya, dan tidak terburu-buru dalam mengerjakan. Kalau kamu udah paham sekali, nggak usah buat tabel, nggak apa-apa. Jadi bebas. Yang penting apapun caranya, hasilnya sama menurut Misokta itu betul. Oke? Oke, kita mulai. Langkah pertama dalam perbandingan berbalik nilai, kita buat tabel. Berarti di sini tabelnya bagaimana? Pekerja. Yang satu lagi? Ya. Pekerja. Satu lagi hari ya, teman-teman. Nah, berarti kalau di sini tulisnya 8, sampingnya berapa? 15, gitu kan? Kemudian di sininya 10, maka di sininya kita tulis X, gitu ya. Oke, kita mulai. Kita mulai kerjain. Berarti langkah kedua kita buat perperan. Berarti di sini 8/10. Oh ya, Miss Okta mau kasih tahu bagaimana cara bedain buat perperannya. Kalau misalnya perbandingan senilai itu langsung aja kan, 8/10 sama dengan 15/X. Nah, tapi kalau perbandingan berbalik nilai, ada salah satu yang kalian balik. Bisa di ruas sebelah kiri atau bisa ruas sebelah kanan. Jadi seperti ini, misalnya 8/10, yang satunya misalnya balik, yang tadinya 15/X, jadi X/15. Nah, gitu. Ya, paham? Miss, boleh nggak aku tulis misalnya gini, 10/8. Ini lihat ininya, atas bawahnya. Boleh nggak Miss Okta tulis 10/X itu sama dengan 15/X. Boleh aja. Yang penting salah satu di antara ini harus dibalik. Nah, kenapa? Oke, nanti kita akan bahas ya. Yuk, kita sama-sama kerjakan. Yang di bawah dulu kita kerjakan ya. Berarti langkahnya kita kali silang. Ini langkah ketiga, kita kali silang. Ingat ya, langkah pertama buat tabel, langkah kedua buat perperan, langkah ketiga kali silang. Berarti kali silang 10 dikali X, maka hasilnya 10X. Kemudian kita lihat di sini 8 dikali 15. Sorry, 8 dikali 15. Maka di sini X sama dengan 8 dikali 15 berapa? 94. 120 gitu ya. 8 dikali 15, 120. Kemudian dibagi dengan 10. Maka hasilnya adalah 12. Nah, seperti ini. Miss, kalau yang di atas bagaimana, Miss? Apakah hasilnya sama? Sama. Coba kita lihat, teman-teman ya. 10 dikali, mana ini? Berarti kita kali silang lagi kayak tadi. 10 kali X, terus 15 kali 8. Berarti di sini dapat 10X sama dengan 8 dikali 15. Maka nilai X sama dengan 120/10. Jadi hasil akhirnya adalah 12 hari, teman-teman. Nah, jadi kalian bebas ya. Boleh yang kalian balik itu di sebelah sini atau yang kalian balik sebelah sini. Hasilnya sama. Paham? Oke. Kira-kira ada pertanyaan?
Oh, ada yang tanya, Miss kalau misalnya boleh nggak ditukar kanan kiri? Nggak boleh, harus yang ditukar tuh atas bawah. Ya, harus salah satu dari ini, nggak boleh ditukernya itu kanan kiri gitu. Atau yang lebih parahnya lagi ini ke sini, nyerong gitu, itu nggak bisa. Oke, sampai sini paham? Sudah, boleh dihapuskah? Boleh ya? Kalau sudah, misal kita hapus. Misal kita hitung, 1, 2, 3. Iya, salah satu di antara ini harus kita balik. Betul. Sudah ya? 1, 2, 3. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Coba kita lihat di sini. Hai, ada yang mau bertanya di rumah? Ada yang mau tanya? Enggak. Ya, siapa nih yang tanya? Baim ya? Ya, Baim. Enggak ada. Baim, kamu mau tanya apa, Baim? Enggak, Miss. Oh, enggak. Sehat, Baim ya? Sehat. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 2, boleh? Oke, kita mulai. Coba kita lihat. 4 mesin, teman-teman, dia dapat membuat sepatu selama 10 hari. Jika digunakan 4 mesin, maka berapakah waktu yang dibutuhkan? Nah, kira-kira ini termasuk kategori perbandingan senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Kenapa? Iya, betul. Jadi, ini adalah berbalik nilai. Kenapa? Karena kalau 4 mesin aja, dia bisa menghasilkan selama 10 hari. Kalau misalnya 8 mesin, berarti waktunya lebih cepat. Iya kan? Gitu. 5 hari. Kenapa? Oke, kita bahas ya. Pertama, langkah pertama kita buat apa teman-teman? Tabel. Nah, tabelnya apa isinya di sini? Mesin. Kemudian di sini hari gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi, berarti kalau di sininya 4, di sini 10. Ya kan? Kalau di sininya 8, maka di sininya X. Nah, teman-teman, kira-kira mau balik yang di sebelah kiri atau balik yang di sebelah kanan? Kanan. Oke, kita mulai ya. Berarti di sini ditulisnya apa? 4. Oke, di sini 4/8 sama dengan hati-hati, nggak boleh 10/X ya, karena harus dibalik. Jadi harus X per 10. Kemudian langkah ketiga diapain? Kali silang. Oke. Biar lebih mudah, yang X-nya itu ditaruh di ruas sebelah kiri ya. Kayak contohnya kan di sini ada X, maka yang kita kali duluan itu adalah X-nya. Berarti X dikali 8. Berarti 8X gitu kan. Kemudian di sini 4 dikali dengan 10. Jadi kalau kita pengen cari nilai X, maka hasilnya
4 dikali 10 berapa? 40, kemudian dibagi dengan 8. Maka hasil akhirnya adalah, iya, hasilnya adalah 5 hari, teman-teman. Nah, kira-kira sampai sini paham? Bisa dimengerti? Oke. Naila paham, Naila? Ini siapa? Oh, Kaila, kebalik. N sama K. Kaila paham? Kalau ini Tanisa paham? Aiza paham, Aiza? Oke, yang cowok-cowok misalnya belum hafal semua, mohon maaf ya. Yang paling hafal itu diantara di kelas ini ya, jujur ya, itu cuman Aska sama Arya. Yang paling kenal misalnya, yang paling hafal namanya. Yang Akila. Yang lain, yang cowok-cowok kalau misalnya mau ngomong bilang namanya ya. Ini siapa? Ya? Albani. Suaranya kemana? Coba ulangin, siapa namamu? Oh, Albani, oke. Terkadang ada orang yang bisa kenal karena dengar suaranya. Jadi kalau ditanya, ini ya, suaranya yang lantang. Jadi biar misalnya familiar, oh ini suaranya Albani. Jadi kalau merem pun misalnya bisa melihat. Bisa tahu minimal. Kemudian, Aksa itu di kelas mana ya? Oh, kelas 11. Kelompok 4, Pak. Kelompok 4, Miss. Kelompok 4. Aksa nggak masuk ya? Ini kelompok 2, Miss. Yang di Zoom dia nggak masuk. Oh, nggak masuk. Oke. Boleh? Ke kelompok sosial. Dia waktu terakhir pertemuan Misokta sakit dia, mudah-mudahan sudah sehat ya. Ini boleh Misokta hapus? Boleh ya? Ya. Oke, Misokta hapus. 1, 2, 3, hapus ya. Kemudian teman-teman, Miss Okta mau kasih lihat contoh soal yang terakhir. Oke, boleh. Nah, coba kita lihat di sini ada soal seperti ini. Suatu rumah, oke. Naila kenapa mau tanya? Nai, apa nih, Nai? Oh, Inai. Inai, kenapa raisen? Ada yang mau tanya? Oh, kepencet, Miss. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Miss Okta maafin. Oke, kita lanjut lagi. Suatu rumah dikerjakan selama 15 hari oleh 8 pekerja. Apabila pemilik ingin selesai dalam waktu 12 hari, maka berapa pekerja yang perlu untuk ditambahkan? Oke, nah teman-teman coba kita lihat ya. Oh ya, sebelum Miss Okta bahas, Miss Okta kasih waktu teman-teman boleh? Silakan Miss Okta kasih waktu 5 menit untuk coba kerjakan. Ini kira-kira berapa hasilnya. Buat yang di rumah juga kerjakan. Silakan kirimkan via chat. Nanti Miss Okta akan bahas ya. Jadi sebelum Miss Okta bahas, silakan kalian hitung di buku kalian masing-masing. Jawabannya? Yang jawabannya 10 salah. Oke, teman-teman Miss Okta bahas ya, karena waktu kita terbatas, tinggal 10 menit lagi waktu Zoom-nya. Miss Okta bahas ya. Akila. Kita bahas boleh?
Nah, yang pertama kita buat apa dulu? Oke, kita buat tabel. Tabelnya berarti di sini hari, gitu kan? Kemudian satu lagi apa? Pekerja. Lalu di sini 15 gitu ya. Kemudian di sini 8 pekerja. Kalau misalnya harinya 12, maka dibutuhkan berapa tambahan pekerjanya. Berarti kita cari dulu nih, kalau 12 hari kira-kira total pekerjanya berapa? Oke, kita mulai. Langkah kedua kita buat peran. Mana yang mau dibalik, yang kanan atau yang kiri? Sorry. Yang kiri atau yang kanan? Yang mana? Yang ini ya? Oke, berarti di sini 15/12 gitu kan? Kemudian sama dengan kan dibalik. Jadi X per 8. X/8 baru kita kali silang. Berarti di sini X dikali 12, maka hasilnya adalah 12X. Kemudian kita lanjut lagi. 15 dikali 8, maka hasilnya berapa teman-teman? Berapa? 120. Maka kalau kita pengen cari nilai X, berapa? 120 dibagi 12, maka hasil akhirnya berapa? 10. Oke, ini sudah selesai belum? Belum. Belum selesai, sayang. Sabar ya. Nah, yang ditanya berapa pekerja yang perlu untuk ditambahkan. Coba kita, teman-teman, udah ada 8 pekerja. Tapi kalau misalnya dibutuhkan 12 hari, berarti total pekerjanya harus 10. Maka tambahannya berapa? 2. Dari mana? Dari 10 dikurang 8. Gitu. Ya, paham Hanin ya kenapa dapat 2 ya? Arya, mohon maaf ya, 10 salah ya. 10 ya. Jadi yang jawabannya 10, mohon maaf Miss Okta salahkan. Karena yang ditanya bukan itu. Jadi harus benar-benar teliti apa yang ditanya. Berarti di sini Miss Okta tulis tambahan pekerja itu sama dengan 10 dikurang, kok 10 dikurang 2? Berarti totalnya sama dengan 2. Nah, ini hasil akhirnya. Kira-kira teman-teman yang lain paham? Miss Okta tanya satu-satu. Aska paham? Arya? Tadi dulu satu-satu dulu. Kaila paham? Tanisa? Selesai ini, Miss. Kenapa? Selesai. Udah selesai, Baim. Ini hasil akhirnya, yaitu 2 pekerja. Hanin paham? Akila? Aiza? Terus Albani? Siapa? Hah? Ajwat. Oh, Najwan paham? Nadif ya? Hah? Oh, Dimas paham? Oke, ini siapa ini yang pakai topi? Naren paham? Oke, ini yang kelelep ini paham? Kamu ngapain? Paham? Siapa namanya? Albrian paham? Lumayan. Satu lagi? Siapa? Oh, ini
Najwan, ini Ajwat. Ajwat paham Ajwat? Oke, Ajwat paham. Ya, Baim betul ya. Kemudian Miss Okta pengen cek yang di rumah. Baim paham Baim? Paham, Miss. Oke, Kafka paham? Paham, Miss. Oke, Kuina paham? Kuina? Kalau Davi paham Davi? Paham, Miss. Davi? Mana suaranya Davi? Davi Kenjiro. Paham, Miss. Oke. Kemudian Mayo paham Mayo? Paham, Miss. Kalau Inai paham Inai? Nai? Paham, Miss. Oke. Paham, Miss. Rifki paham? Paham, Miss. Oke, alhamdulillah teman-teman. Ada yang belum kesebut yang di rumah? Mudah-mudahan semuanya kesebut ya. Nah, teman-temanku sekalian, terima kasih sudah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti Zoom Miss Okta. Karena waktu kita sudah mau habis di Zoom meetingnya, jadi Miss Okta akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bisa kita sama-sama ambil hikmahnya dan dapat keberkahan. Oke, teman-teman, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pencet apa? Yang ini. Stop dulu.